Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia yang akan bertanding lawan Timnas Timor Leste di pertandingan kedua SEA Games tahun ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa di pertandingan kedua ini Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Timnas Timor Leste, karena di pertandingan pertama Timnas Indonesia kalah telak dari Timnas Vietnam di sebuah pertandingan di mana para pemain kita hanya bisa menciptakan satu peluang berbahaya dari pemain pengganti Witan Sulaiman yang masuk di babak kedua, dan jika bukan karena penyelamatan yang gemilang yang dilakukan oleh Adi Satrio, maka bisa saja Timnas Indonesia kalah dengan skor yang lebih telak lagi dari Timnas Vietnam. Sesuai dengan penjelasan saya di konten review dari pertandingan tersebut, saya menegaskan bahwa memang menurut hemat saya, pemain yang bermain bagus di pertandingan pertama Timnas Indonesia itu adalah penjaga gawang Adi Satrio. Karena jika bukan karena penyelamatan yang dia lakukan khususnya di babak pertama, maka Timnas Vietnam seharusnya sudah bisa unggul minimal dengan 2 gol di babak pertama. Sudah bagus sebetulnya kita bisa menahan 45 menit Vietnam agar mereka tidak bisa mencetak gol. Tapi tiba-tiba masuki babak kedua, para pemain Vietnam yang mengubah pola permainan mereka ternyata bisa mencetak 3 gol. Dan memang kita lihat mereka mencetak 3 gol tersebut juga melalui proses kerjasama tim. Artinya mereka mengandalkan teamwork di antara para pemain untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang lebih berbahaya lagi, sehingga akhirnya gawang dari Adi Satrio itu kebobolan. Saya juga menjelaskan bahwa kesulitan kita berada di lini pertahanan ketika coba untuk mengantisipasi serangan dari para pemain Vietnam yang mereka lakukan dari sektor wing karena absennya Asnawi dan juga Arhan. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa tidak ada koordinasi di antara para pemain yang berada di lini pertahanan, ke lini tengah, dan tentunya ke lini depan. Sehingga kita sulit sekali untuk membangun counter attack yang diperlukan agar bisa menciptakan peluang dengan harapan kita bisa mencetak minimal 1 gol. Tapi ternyata peluang kita hanya 1 yang berbahaya dan kita tidak bisa mencetak gol sama sekali. Oke lah, sekarang kita perlu move on. Karena sekarang Timnas Indonesia akan bermain di pertandingan kedua lawan Timnas Timor Leste. Di sebuah pertandingan yang kemenangan adalah harga mati. Mau tidak mau para pemain kita harus bermain mati-matian untuk mendapatkan 3 poin. Karena setelah ini lawannya lebih kuat lagi. Filipina, kemudian kita tahu Myanmar. Apa kehebatan dari Timor Leste? Ya kalau di atas kertas, tentu kita mengunggulkan Timnas Indonesia. Tapi secara permainan, sebetulnya Timor Leste gak buruk juga teman-teman. Saya nonton pertandingan Timor Leste yang pertama lawan Myanmar. Karena kita bisa nonton di YouTube, ada live streaming. Saya menontonnya. Dan saya melihat bahwa para pemain Timor Leste itu menikmati jalannya pertandingan. So they enjoy the game. Permainan mereka gak kaku. Dan saya melihat tim ini gak peduli untuk bertahan. Mereka bermain dengan skema menyerang. Beberapa kali mereka mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya sebelum akhirnya mereka ketinggalan dengan 2 gol. Tapi tertinggal 2 gol justru mereka bisa sempat comeback. Mereka sempat menyamakan kedudukan 2-2 sebelum akhirnya mereka kalah lawan Timnas Myanmar dengan skor 3-2. Artinya apa? Bahwa para pemain mereka tuh sebetulnya punya mental yang kuat. Mereka tidak takut, padahal sudah ketinggalan dengan skor 2-0. Mereka tidak khawatir jika mereka dengan keluar menyerang itu nantinya bisa kebobolan lebih banyak gol. Tapi mereka yakin dengan pola permainan mereka yang mengandalkan passing game. Jadi saya tidak melihat para pemain Timor Leste itu terlalu lama mengotak-ngatik bola, main dengan gaya individu, tapi mereka bermain secara tim. Maka itu mereka bisa menciptakan banyak peluang ke gawang dari Myanmar. Di pertandingan lawan Timor Leste ini menurut saya ini pertandingan yang sangat amat penting dan krusial. Jika kita gagal mendapatkan 3 poin, akan lebih sulit lagi untuk para pemain kita di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena pertandingan selanjutnya lawan Timnas Filipina yang permainannya jauh lebih rapi daripada Timnas Indonesia ketika mereka menahan Timnas Vietnam dengan skor imbang 0-0. Saya juga nonton pertandingan itu. Dan saya melihat memang para pemain Filipina benar-benar bertahan mengandalkan counter, tapi cara bertahannya tuh rapi. Mereka bisa man marking para pemain Vietnam. Sehingga tidak banyak juga peluang dari para pemain Vietnam. Dan juga mereka punya penjaga gawang yang bagus. Artinya memang di pertandingan lawan Timor Leste ini kita harus bisa mencetak gol secara cepat.
Dan setelah mencetak gol juga bukan berarti bermain bertahan, tapi harus kill the game. Karena Timor Leste ini punya serangan-serangan yang cukup rapi, teman-teman. Ya, kita juga perlu waspada dengan serangan balik yang biasa mereka bangun lawan tim-tim yang berani bermain terbuka, seperti yang mereka lakukan lawan Myanmar. Myanmar itu saya melihat kocar-kacir para pemainnya ketika melihat passing game dari para pemain Timor Leste. Memang 1 gol mereka cetak dari free kick, tapi mereka juga mendapatkan cukup banyak peluang di pertandingan tersebut. Mereka berani memberikan tekanan kepada para pemain Myanmar yang ada di lini pertahanan. Caranya bagaimana? Bukan dengan bermain mengandalkan skill, tapi bermain mengandalkan teknik passing yang rapi. Jika teknik passing yang rapi ini juga bisa dilakukan oleh para pemain kita, saya yakin bahwa timnas Indonesia bisa menang dengan skor yang telak lawan Timor Leste di pertandingan besok malam. Tapi selain juga bermain menyerang, salah satu kesulitan kita adalah setelah keluar menyerang justru sering terlambat untuk recover. Itu yang nanti bisa dimanfaatkan oleh para pemain Timor Leste. Ngeri-ngeri sedap teman-teman pertandingan ini. Gak ada pertandingan yang gampang bagi timnas Indonesia di SEA Games ini. Sesuai dengan penjelasan saya ketika saya membuat konten dengan judul Target Emas Timnas Indonesia di SEA Games. Saya sudah jelaskan bahwa meskipun dari segi kekuatan di grup A ini, di atas kertas Indonesia dan Vietnam adalah 2 tim kuat, tapi jangan juga remehkan Timor Leste, Filipina, dan juga Myanmar. Dan saya juga menegaskan bahwa jika timnas Indonesia kalah lawan Vietnam, para pemain akan punya beban berlipat ganda di next match lawan Timor Leste. Ini sekarang bebannya berada di para pemain timnas Indonesia. Karena mereka wajib menang. Para pemain timnas Timor Leste itu tampak menikmati jalannya pertandingan lawan Myanmar. Yang mereka bermain terbuka, passing mereka bagus, cara bertahan mereka rapi. Mereka juga tidak melakukan kesalahan yang dimanfaatkan oleh para pemain Myanmar untuk bisa mencetak gol, tapi mereka coba untuk menekan para pemain Myanmar dengan attacking game mereka, mengandalkan positioning play. Beberapa kali para pemain Timor Leste itu melakukan pergerakan tanpa bola yang mengganggu konsentrasi dari para pemain Myanmar di lini pertahanan. Kalau dari susunan pemain, yang saya baca beritanya bahwa Asnawi sudah bergabung ke timnas. Ya, kita belum tahu juga apakah dia akan langsung diturunkan atau tidak. Jika dia diturunkan, bagus. Jika tidak, menurut saya Rio Fahmi perlu lebih bagus lagi permainannya, kan? Dia harus lebih rapi lagi dalam urusan overlap dan juga kembali bertahan agar tidak kecolongan, agar tidak out of position. Firza juga harus lebih rapi lagi. Di tengah menurut saya perlu ada kreator. Karena sekarang harus menang. Saya harapkan Marcelino akan bisa bermain dari awal. Di depan saya harapkan juga striker murni kita bisa diturunkan, Muhammad Ridwan. Ya tentu semuanya tergantung kepada Coach Shin Taeyong. Karena di match lawan Vietnam saya tidak melihat ada kerjasama di antara para pemain di depan. Irfan, Egy dan juga Sadil main individu. Di tengah Maklok juga tidak bisa berkonsentrasi untuk membagi bola ke depan karena dia perlu berkali-kali menutup ruang yang kosong di pertahanan timnas Indonesia yang ditinggal oleh antara lain Firza Andika atau juga Rio Fahmi. Jadi ketika tidak ada sinergi antar lini, ya jangan harapkan kita bisa meraih kemenangan. Karena kan seperti yang berkali-kali saya tegaskan, mungkin sudah 10 atau 15 kali, teamwork makes the magic work. Kalau gak ada kerja sama tim, ya jangan harapkan mau jadi juara. Ya memang sih banyak yang menilai bahwa timnas Indonesia kalah lawan timnas Vietnam setelah kemasukan gol pertama. Kemudian mentalnya drop. Ya kalau di pertandingan penyisian grup mentalnya saja sudah drop, bagaimana nanti di pertandingan semifinal, apalagi final. Betul kan? Saya pikir ya alasan mental ini jangan lagi lah digunakan dari kekalahan timnas Indonesia. Karena mau tidak mau mental harus kuat ketika sudah punya target emas. Kalau targetnya bukan emas ya mungkin beda. Tapi sekarang kan targetnya emas. Artinya dari awal mentalnya sudah harus kuat. Sudah harus mental baja. Karena hal-hal seperti ini nanti bisa juga dialami oleh para pemain timnas Indonesia di pertandingan lainnya. Kan belum tentu juga lawan timnas Timor Leste kita bisa langsung unggul. Mungkin kita akan tertinggal. Masa nanti ketika tertinggal drop lagi mentalnya? Ya susah dong kalau gitu kita mau dapat prestasi kan. Ya anyway kita tetap harus optimis. Dan saya harapkan teman-teman tetap dukung perjuangan dari para pemain timnas. Kita boleh kritik ketika permainan dari timnas Indonesia tidak rapi, tapi kita tidak boleh menghujat atau menghina para pemain karena mereka sudah berjuang habis-habisan di atas lapangan. Seperti yang saya tegaskan juga di konten review dari pertandingan pertama timnas Indonesia, bahwa memang para pemain dari timnas Indonesia sudah berjuang habis-habisan, mereka bekerja secara keras, tapi sayangnya mereka tidak bekerja secara cerdas. Yang saya harapkan di pertandingan lawan Timor Leste mereka bermain mengandalkan intelijensia untuk bisa mencetak sebanyak mungkin gol
dan yang paling penting adalah mendapatkan 3 poin tersebut untuk membuka peluang agar bisa lolos dari grup A ini. Ayo kita dukung perjuangan dari para pemain timnas Indonesia, kita support full 100% agar kita bisa mendapatkan kemenangan yang kita perlukan di second match dari SEA Games ini, dan kita harapkan timnas kita minimal dan yang paling penting pertama-tama untuk lolos dari grup A ini dulu. No hate, only football, salam sepak bola.